Ashraf, Jen. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah insyaallah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu adalah manfaat tidur siang. Nah, siapa di antara adik-adik yang suka tidur siang atau qailullah? Nah, tidur siang itu dalam Islam disebut sebagai qailullah. Nah, jadi manfaatnya adalah yang pertama, bisa membuat otak lebih fokus dan segar. Nah, lalu apa manfaat selanjutnya? Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Doaan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin. Mumtaz. Baik. Seperti yang tadi Ustadz bilang, Ustadz akan menjelaskan manfaat yang selanjutnya. Nah, di antara manfaat tidur siang, yang pertama adalah membuat otak lebih fokus dan segar saat siang hari. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik dari pagi sudah capek dengan belajar, dengan sekolah, maka ketika adik-adik sudah pulang di rumah, adik-adik setelah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur boleh tidur siang terlebih dahulu. Dengan catatan ketika sebelum sholat zuhur, nanti ketika mendengar azan, maka adik-adik sholat zuhur di awal waktu. Nah, begitu juga ketika adik-adik setelah sholat zuhur. Nah, maka dari itu alangkah lebih bagusnya adik-adik melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, baru adik-adik melaksanakan yaitu yang namanya tidur siang atau qailullah. Nah, baik. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh adik-adik ketika adik-adik tidur siang, maka daya tahan tubuhnya itu yang tadinya sudah lemes, capek, dan juga sudah lesu, maka dicas kembali sebagaimana handphone. Ketika handphone itu sudah habis daya baterainya, maka dicas lagi. Nah, begitu juga manusia. Ketika manusia itu sudah lelah, maka alangkah lebih bagusnya itu melaksanakan tidur siang. Baik, lalu yang selanjutnya adalah menurunkan resiko penyakit. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik kelelahan, itu rentan sekali untuk mendapat penyakit. Na'udzubillah. Nah, bagaimana Ustadz caranya agar tidak terkena penyakit atau terhindar penyakit? Di antara cara-caranya adalah olahraga yang baik dan rutin. Lalu yang selanjutnya bisa juga dengan tidur siang. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah membantu meningkatkan suasana hati. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik melaksanakan tidur siang, nah adik-adik ketika bangun, insya Allah hatinya itu menjadi lega kembali. Nah, sebagaimana tidur malam, ketika kita tidur siang itu kita merehatkan segala anggota tubuh kita yang ada di dalam diri kita, seperti otot, jantung, paru-paru. Nah, semuanya akan istirahat. Nah, ketika kita sudah bangun, maka semuanya itu akan refresh kembali atau akan segar kembali. Lalu selanjutnya adalah mengembalikan energi yang terpakai untuk beraktivitas. Itu adalah manfaat yang terakhir. Nah, jadi manfaatnya yang terakhir adalah mengembalikan energi yang sudah terpakai ketika beraktivitas. Jadi kalau misalkan adik-adik beraktivitas dengan lelah, olahraga, sekolah, belajar, ataupun menghafal Al-Quran, lalu ketika itu adik-adik capek, nah lalu adik-adik tidur, maka di situ kalian akan mendapatkan kesehatan kembali, akan mendapatkan badan yang bugar kembali, akan fresh kembali. Maka dari itu Ustadz menyarankan kepada kalian untuk melaksanakan yang namanya tidur siang. Nah, di antara waktunya yang paling bagus adalah sebelum zuhur. Tapi kalau misalkan adik-adik tidak bisa melaksanakan sebelum zuhur atau karena takut sholat zuhurnya kebablasan, maka lebih bagus lagi adalah dilaksanakan setelah zuhur. Nah, baik. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billail haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.